Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Chatmat untuk belajar matematika. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dasar. Nah, di persamaan trigonometri dasar ini ada sinus, tangen, kosinus. Oke, ada dua bentuk di persamaan trigonometri dasar. Maksudnya dua model. Yang pertama menggunakan derajat dan yang kedua menggunakan radian. Oke, kita yang menggunakan derajat terlebih dahulu. Sudut dalam derajat. Nah, ini rumusnya. Rumus persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya kita menggunakan dua cara. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Rumus yang kedua adalah cosinus ya. Cos X sama dengan cos alfa. Untuk mencarinya ada dua cara. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Lalu ketiga yaitu tangen. Tangen X sama dengan tan alfa. Kita untuk mencari himpunan penyelesaiannya cukup menggunakan satu cara, yaitu X sama dengan alfa ditambah K 180 derajat. Gimana? K itu adalah bilangan bulat. Ya, sembarang bilangan bulat. Jadi K itu adalah kelipatan. Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena bilangan bulat sembarang. Oke? Kita lanjut ke sudut dalam radian. Sorry, ini ada kesalahan. Ini yang benar. Ini saya hapus. Ini yang benar adalah radian. Oke, radian. Seperti ini, ya. Jadi saya hilangkan derajatnya. Ya, jadi sin X sama dengan sin alfa. Secara pola ya, untuk mencari perhimpunan penyelesaiannya rumusnya sama. Ya, tinggal aja kita ganti dengan radian. Radian itu bentuknya adalah pi. Ya, tulis di sini pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, dari derajat ke radian ya, biar nilainya sama berarti ini harus dikali dengan 2 pi. 2 pi itu sama dengan berapa? 360 derajat ya. Oke, berarti untuk yang ini 180 derajat berarti cukup menggunakan pi dikali 2 pi ya. Untuk cos juga gitu ya, dikali 2 pi. K dikali dengan 2 pi, ini juga seperti itu, K dikali dengan 2 pi. Nah, untuk yang tangan berarti K dikali pi. Oke ya, ini rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam mencari himpunan penyelesaian trigonometri dasar. Oke, biar lebih mudah untuk memahaminya kita langsung ke contoh soal. Oke, nah contoh soalnya seperti ini ya. Ini yang nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar berikut. Sin X sama dengan sin 40 derajat. Dengan syarat X lebih besar dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini syaratnya A, B, C sama syaratnya ya. Oke, syaratnya sama. Ya, dari 0 sampai 360 derajat. Ya, ini dikotakin karena syaratnya sama. Ya, yang membedakan adalah ada sin, cos, dan tangan. Bagaimana mencarinya? Kita jawab dulu yang 1A. Ya, kita mulai dengan jawab. Oke, kita pakai warna putih. Oke. Jawab. Ya, nomor 1A. Nomor 1A adalah sin X sama dengan sin 40
derajat. Nah, persamaannya sendiri adalah kalau ada ini untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita ada dua cara. Yang pertama adalah tadi apa? X sama dengan alfa ditambah K ya kelipatan kali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena syaratnya berbentuk derajat, yang diminta juga harus berbentuk derajat. Yang kedua itu menggunakan X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kelipatan 360 derajat. Oke, baru kita yang menentukan alfanya. Alfanya berapa? Tadi kalau dari ini ya, dari ini nih ya yang kita kotakin untuk menentukan alfa kan bentuknya ini persamanya. Sin X sama dengan sin alfa. Jadi alfanya kalau dilihat di soal ini adalah 40 alfanya. Tinggal kita substitusikan menggunakan cara yang pertama dulu. Ya. Sini adalah X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, berarti alfanya 40, K-nya berapa? K-nya kita mulai dari 0 ya. Kelipatannya kita mulai dari 0. Berarti X sama dengan 40 derajat ditambah K-nya 0, 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 40 derajat. Bagaimana dengan K1? Kira-kira memenuhi syarat nggak K1? Tidak ya, karena apa? Ketika K-nya 1, berarti kan 40 ditambah 360 derajat. Dia hasilnya lebih dari 360 derajat. Jadi tidak memenuhi. Jadi tidak perlu kita cari. Tidak perlu kita hitung. Kalau sudah terlihat oh pasti lebih besar dari 360 derajat, itu tidak memenuhi syaratnya. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua. Yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita mulai dari apa? K0 ya. Kita mulai dari K0. Nah, ketika K-nya sama dengan 0, nah, K sama dengan 0. Berarti kita tinggal X sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah K-nya tadi 0 kali 360 derajat. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah X-nya 140 derajat. Kalau K-nya 1, kira-kira memenuhi enggak? Tidak ya. Jelas ini kalau K-nya 1 tinggal ditambahkannya aja 140 derajat ditambah 360. Hasilnya adalah 500 derajat. Otomatis dia lebih dari 360 derajat. Tidak memenuhi syarat yang di sini. Oke. Berarti bisa ditulis HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 40 derajat dan 140 derajat. Oke, 1A sudah ketemu. Ya. Jadi diamati pelan-pelan. Oke, yang 1B. 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 Nah, 1B ini soalnya adalah cos X sama dengan cos 14 derajat. Nah, di sini ya, cos X sama dengan cos 40 derajat 14 derajat ya maksudnya. Ini caranya ada dua cara. Sebenarnya untuk mengingatnya gampang ya. Kita cukup nulis satu ya. Nulis satu kan X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang kedua adalah alfanya bentuk negatif. Yang pertama positif, yang kedua negatif ya. Ini untuk mengingatnya cukup satu aja. Ya, untuk cos positif negatif ya. Ya enggak. Nah, ini kan ya bedanya di mana? Hanya di alfanya aja. Ya, yang satu positif, yang satunya nih negatif. Nah, untuk penyelesaiannya
ini alfanya adalah 14 derajat. Berarti kita pakai cara yang pertama. Jadi setiap tahap kalau ada dua cara untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kedua-duanya digunakan. Jangan hanya satu cara baru selesai. Karena kalau pernyataannya adalah tentukan himpunan penyelesaian, berarti semaksimal mungkin sampai tidak memenuhi syarat, berarti penghitungan berhenti. Oke. Nah, untuk yang cos ini ada yang pertama caranya ya, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ya, alfanya adalah hanya 14 derajat. Jadi tinggal kita substitusikan X sama dengan 14 derajat ditambah K, K-nya ini berarti kelipatannya kita, untuk kelipatan kita selalu mulai dari 0 ya. Untuk kelipatan selalu mulai dari 0. Berarti K sama dengan 0 ya. Berarti 0 kali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 14 derajat. Untuk K1 bagaimana? Ya, K1-nya memenuhi enggak? Tidak, karena 14 derajat ditambah 360 hasilnya 374. Jadi tidak perlu dihitung kalau sudah terlihat tidak memenuhi. Jadi biar tidak buang-buang kertas hasil. Biar bisa digunakan untuk penghitungan berikutnya. Oke. Nah, sekarang yang ini. Tadi yang positif, sekarang yang negatif. X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Ya enggak? Berarti negatif 14 derajat ditambah K-nya ini kan mulai dari 0 ya. Mulai dari 0 ditambah 0 kali 360 derajat. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 346 ya, 346 derajat. Memenuhi enggak dengan syarat yang di sini? Memenuhi kan? Ya. Jadi tetap memenuhi. Bagaimana kalau K-nya 1? Kira-kira memenuhi enggak? Tidak, kelipatannya 1. Sorry. Ini ada kesalahan ya. Ini negatif 14 derajat tadi ya. Berarti hasilnya adalah negatif 14 derajat ya. Ini negatif 14 derajat. Berarti tidak memenuhi ya, negatif 14 derajat. Ini jelas tidak memenuhi ya. Dengan ini karena apa, syaratnya 0 sampai 360 derajat. Tidak ada nilai yang negatif. Berarti ini tidak memenuhi. Oke. Kita coba yang K. K sama dengan 1 ya. X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Ya. Di sini berarti langsung X sama dengan negatif 14 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 346 derajat. Nah, ini yang memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya HP-nya adalah X sama dengan 14 derajat dan 346 derajat. Oke, ini yang kosinus. Ya, kita lanjut ke yang 1C. 1C ini tangen. Nah, tangen itu sendiri ada satu rumus, tapi untuk kelipatannya dikalikan dengan 180 derajat. Ini beda sendiri kan? Nah, kita kalikan 180 derajat. Oke, soalnya adalah tan X sama dengan tan 54 derajat. Nah, syaratnya menggunakan 360 tetepan ya. 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti kita tahu rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, alfanya sendiri ya, alfa sama dengan 54 derajat.
Tinggal kita substitusikan. Mulai kelipatannya dulu. Kelipatan 0. Ya, kelipatan 0 berarti alfanya langsung kita masukkan X sama dengan 54 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Oke. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 54 derajat. Nah, terus yang K sama dengan 1. Ya, X sama dengan 54 ya. 54. Nah, kita hapus dulu ini ya. Oke. 54 derajat ditambah K-nya tadi 1 kelipatannya dikali 180 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 234 derajat. 234 derajat. Oke. Ya. Untuk K2-nya sama dengan X sama dengan 54 ya. Otomatis 54 ini kalau 1 kali 180 aja ditambahkan dengan 54 hasilnya 243. Nah, kalau K2 ini 2 kali 180 derajat sudah 360 derajat. Kira-kira kalau ditambahkan 54 derajat melebihi dengan syaratnya enggak? Nah, pastinya melebihi kan? Kalau melebihi berarti tidak perlu dihitung. Jadi sudah jelas penghitungannya berhenti di K1 saja untuk tangan. Jadi kita bisa menyimpulkan langsung hasilnya. Ya. Hasilnya adalah HP-nya himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan ini dihapus dulu, ada kesalahan. Sip. Nah, X sama dengan 54 derajat dan 234 derajat. Oke, kita ini yang soal yang sederhana. Bagaimana kalau bentuknya radian? Ya, ini masih sudut dalam bentuk derajat ya. Jadi sudut dalam bentuk derajat. Nah, sekarang bagaimana yang dalam bentuk radian? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 3x dikurangi tan 4/3 pi sama dengan 0. Nah, untuk yang nomor 2 kali ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi derajat, sekarang kita radian. Dan polanya juga berbeda. Kita langsung aja jawab. Oke. Ya, jadi tan 3x dikurangi tan 4/3 pi sama dengan 0. Nah, ini biar sama dengan bentuk tangan, ya, bentuk rumus tangan di persamaan trigonometri dasar ini, berarti kita harus pindahkan ruas ya, ruas kiri ke ruas kanan. Jadi tan negatif tan pi per 3 negatif tan 4/3 pi ini pindah ke ruas kanan. Berarti tan 3x di sama dengan tan 4/3 pi ya. Berarti alfanya berapa? Alfanya ini sudah bisa kita lihat. Alfanya adalah 4/3. Jadi alfa sama dengan 4/3 pi, tapi dalam bentuk radian. Cara penghitungannya seperti apa? Kalau rumusnya kita menggunakan X sama dengan alfa ditambah K kali pi, ya enggak? Nah, X-nya sendiri ya, X-nya sendiri berapa? Sedangkan di sini itu bentuknya 3x. Berarti anggap saja 3x ini sama dengan, jadikan X-nya ya, anggap saja 3x ini adalah X-nya. Ya, berarti kita substitusikan semuanya. Ya, X ini ya, 3x ini disubstitusikan ke X. Berarti 3x sama dengan alfanya adalah 4/3
Pi ditambah K kali Pi ya. Terus kita pindah ruas karena kita harus mencari himpunan penyelesaian X-nya, berarti X sama dengan ya Pi 4/3 Pi ditambah K Pi dikali dengan dibagi ya. Karena ini perkalian pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Dibagi dengan 3. Jadi X sama dengan 4/9. Asik. 4/9 dikali 4. Ini bukan dikali 4 Pi. Ini lebih sederhananya lagi. Ini aja enaknya. Nah, kalau kita kalikan hasilnya adalah 4/9 Pi ditambah K Pi per 3. Ya enggak? Nah, biar lebih sederhananya lagi, kita bisa jadi merubahnya jadi Pi per 9 dikali 4 ditambah 3K. Ya. Ini hasilnya sama ya. Untuk K ya seperti tadi adalah anggota bilangan bulat ya. Anggota bilangan bulat itu simbolnya adalah Z. Ya. Kita bisa menyimpulkan jadi himpunan penyelesaiannya adalah P-nya adalah X Pi per 9 dikali 4 ditambah 3K untuk K anggota bilangan bulat. Oke. Nah, itu tadi pembahasan persamaan trigonometri dasar beserta contohnya. Oke, silakan dipahami dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya jika video ini bermanfaat. Saya Arya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.